taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan dan permusuhan. Taib, dalil dari sunnah. Bahkan subhanallah, majelis ulama kita dari mulai tahun 1981 tanggal 7 Maret sudah mengeluarkan fatwa tidak boleh, haram hukumnya menurut Majelis Ulama Indonesia untuk seorang muslim mengikuti acara Natalan, selamat Natal, mengucapkan selamat Natal, haram. Menurut siapa? MUI tanggal 7 Maret 1981. Loh, kalau ulamanya nggak diikuti, mau ngikut siapa? Ya, ini para ikhwah sekalian. Dalil dari sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktunya terbatas. Inna likulli qaumin 'idan. Sesungguhnya setiap umat itu, setiap kaum mempunyai hari raya. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya hari raya bukan masalah non ritual, tetapi adalah ibadah. Ya. Wa inna 'idana hadzal yaum, dan id kita ini adalah hari ini, hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Ini para ikhwah sekalian. Hari idnya orang Yahudi, orang Nasrani terserah kapan saja. Hari raya kita ya ini, jangan ikut-ikutan. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Az-Zahabi seperti yang di dalam kitab Tashbihul Khasis bi Ahlil Khamis tadi, beliau mengatakan yujibu ikhtisasa kulli qaumin bi'idihim. Maka wajib, ya, dalam ayat ini Allah mewajibkan kekhususan setiap kaum dengan id mereka masing-masing. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari sunnah yang lainnya, hadis riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, la tabla'ul yahuda wan nasara bisalam. Tidak boleh memulai orang Yahudi dan Nasrani dengan mengucapkan salam, enggak boleh. Ya, ini para ikhwah sekalian. Dalil dari ijma, Pak. Bukan hanya Al-Quran, Sunnah, ijma ada. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ahkam Ahli Zimmah, beliau mengatakan, wa ammat tahni'atu bi sya'iril kufur al-mukhtassati bihi faharamun bil ittifaq mithlu an yuhanni'ahum bi a'yadihim. Artinya, sedangkan memberikan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir, maka haram dengan ijma, dengan kesepakatan. Kesepakatan siapa? Para ulama. Seperti ya mengucapkan selamat di hari raya mereka. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga nggak usah deh ya, syubhat-syubhat mereka, karena sudah terjawab semua. Ya, syubhat dari Al-Quran, syubhat dari Sunnah, syubhat dari akal-akalan mereka. Terakhir, banggalah dengan Islam. Saya ingin menutup kajian ini, banggalah dengan agama Islam. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita itu harus bangga dengan Islam. Salah satu sebabnya adalah Islam itu adalah yang paling baik. Orang yang paling mulia, paling baik di sisi Allah, orang yang mengatakan saya muslim. Dalilnya surat Fussilat ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Artinya, dan siapakah yang paling baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah, orang yang berdakwah. Satu, dan beramal soleh. Dua, dan mengatakan sesungguhnya aku adalah seorang muslim. Jangan malu-malu, Pak. Saya muslim. Pakaiannya juga ini pakaian muslim. Ya, jangan malu-malu. Ibu-ibu memakai pakaian yang disyariatkan dalam agama ini pakaian muslim. Kenapa? Karena itulah yang diinginkan oleh Allah SWT. Wa qala innani minal muslimin. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum terakhir saya ucapkan perkataan Umar bin Khattab tadi yang saya katakan tadi, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah, kata Umar bin Khattab, kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Famahma bataghaina bighairihi adzallanallah. Maka
Apapun kita cara untuk mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka niscaya Allah akan menghinakan kita. Terakhir saya ucapkan perkataan seorang da'iyah, seorang syekhul Islam, seorang ulama besar di negara ini dan termasuk daripada pendiri negara ini, dan kadang-kadang namanya dicaci-caci, ya, bahkan penisbatannya dicaci-caci sampai nenek-nenek nyaci-nyaci. Kalau orang nggak tahlilan sebut Wahabi, ya. Padahal nama beliau Muhammad, bukan Wahab namanya. Muhammad bin Abdul Wahab. Coba perhatikan perkataan beliau. Beliau mengatakan, innal insan, seorang manusia, la yastaqimu lahu Islam, tidak akan lurus baginya Islam dia tidak akan lurus, walau wahadallah, meskipun dia mentauhidkan Allah, wa taraka syirik, meskipun dia meninggalkan kesyirikan, tidak akan lurus keislamannya, illa bi'adawatil musyrikin, kecuali dia melengkapi keislamannya dengan mengadakan permusuhan dengan orang-orang musyrik, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Mujadalah ayat 22. La tajidu qauman, tidak akan pernah kalian dapatkan orang-orang yu'minuna billah wal yaumil akhir, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak akan pernah dapat kita mendapatkan orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man haddallaha wa rasulah, mereka mencintai orang yang mencela atau memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak akan ada orang beriman kepada Allah dan hari akhir bercinta-cintaan atau menyayangi kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka bapak, anak, saudara, keluarga. Tidak akan pernah ada kita dapatkan. Makanya tidak akan pernah sempurna keislaman seseorang kecuali dia, meskipun dia mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, sampai dia mengatakan atau mengadakan permusuhan dengan orang-orang musyrik. Makanya berbahaya para ikhwah sekalian kalau ada orang yang berkata, saya masih ragu-ragu, saya itu beriman kepada Allah, saya bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi saya masih ragu kalau mengatakan orang kafir itu kafir. Mungkin dia jalannya benar, tujuannya mungkin benar, ya, ini tidak benar. Itulah yang diusung oleh orang-orang yang mengikuti ajaran liberal. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.